Borobudur sebagai Mahastupa. Istilah candi setidaknya memiliki dua pengertian. Pengertian candi yang pertama seperti yang didefinisikan oleh Dr. Sukmono, yaitu monumen yang berasal dari periode kuno sejarah Indonesia, umumnya disebut candi, baik berbahan batu ataupun terakota, terlepas dari tujuan awal dibangunnya. Dengan demikian, candi dalam pengertian yang umum ini tidak hanya berarti bangunan suci keagamaan dengan fungsi tertentu, tetapi juga pintu gerbang, bangunan berundak, teras, dan bahkan tempat pemandian atau patirtan. Kriteria utamanya bukanlah jenis bangunan atau fungsinya di masa lalu, melainkan periode di mana bangunan-bangunan ini berada dan pengaruh agama Hindu-Buddha yang mendasari konstruksinya. Borobudur secara tradisional disebut sebagai candi dengan pengertian yang pertama ini, yaitu monumen kuno bercorak Hindu-Buddha yang dibangun pada periode antara awal abad ke-8 dan akhir abad ke-15, terlepas dari apa yang semula dimaksudkan untuknya. Pengertian candi yang kedua terdapat di dalam beberapa kakawin berbahasa Jawa kuno yang mengartikan istilah candi sebagai bangunan suci tempat penghormatan dewata, leluhur, dan para raja serta orang terhormat yang telah meninggal. Karenanya, secara vertikal candi dibagi menjadi 3 bagian, kaki, tubuh, dan atap, yang berturut-turut melambangkan dunia bawah atau Purloka, dunia tengah atau Buarloka, dan dunia atas atau Swarloka. Candi sebagai simbol dari alam semesta memiliki suatu poros dan mewakili 3 alam. Alam atas yaitu alam para dewa, leluhur, dan para pahlawan. Alam tengah yaitu alam manusia, dan alam bawah yaitu dunia orang mati. Pengertian demikian itu yang menyebabkan Stutterheim membagi Borobudur menjadi 3 bagian dari bawah ke atas, yaitu kaki, galeri, dan teras. Masing-masing melambangkan 3 dunia, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Pembagian Borobudur sebagai Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu tidaklah tepat. Hal ini telah dibantah oleh banyak peneliti, akademisi, dan praktisi Buddhis, meskipun sampai sekarang masih ditemukan dalam berbagai tulisan. Dengan kata lain, apabila disandingkan dengan pengertian candi sebagai tempat pemujaan yang memiliki makna simbolik 3 alam, maka Borobudur tidak dapat disebut sebagai candi. Sebabnya adalah Borobudur memiliki fungsi, bentuk, desain, dan latar belakang yang sangat berbeda dengan candi-candi yang dibangun dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Dinding Borobudur paling dasar ditopang dengan susunan batu-batu yang membentuk undakan 2 panggung selebar 7 meter dan setinggi 4 meter mengelilingi seluruh bangunan. Tembok penopang dari susunan batu ini berfungsi untuk menahan seluruh monumen agar tidak melorot dan longsor. Susunan batu tambahan yang membentuk 2 panggung sebagai tembok penopang inilah yang sering disebut sebagai kaki candi. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Stutterheim berpendapat bahwa Borobudur memiliki 3 bagian. Dengan demikian, pembagian 3 dunia Stutterheim tidak cocok dengan ajaran Buddha. Selain itu, diketahui bahwa dunia Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu telah dibahas seluruhnya dalam ukiran Karma Wibangga pada dasar Borobudur. 3 dunia menurut Stutterheim adalah 3 alam samsara dalam kosmologi Buddhis. Dalam ajaran Buddhis, mencapai alam Arupadhatu masih berada di alam samsara, bukan pencapaian potensi tertinggi manusia, apalagi sebagai tujuan kehidupan. Semua ajaran dan praktek Buddhis bertujuan untuk mentransformasikan alam-alam samsara ini untuk menanggulangi duka dan mencapai potensi tertinggi keberadaan manusia. Selain itu,
terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Borobudur dengan candi-candi yang dibangun sekitar abad ke-8. Borobudur tidak didirikan di atas tanah datar dan horizontal, baik di lereng gunung, di puncak pegunungan, di dataran rendah, maupun di tepi aliran sungai atau pantai seperti candi pada umumnya. Borobudur dibangun di atas bukit alam tanpa fondasi. Borobudur tidak memiliki ruang dalam atau garbha-gerha, baik untuk penempatan arca maupun untuk menjalankan ritual. Penataan sekeliling Borobudur juga berbeda. Kawasan candi pada umumnya ditata secara keseluruhan. Bangunan-bangunan dibangun berdekatan. Bangunan candi utama dibedakan dengan perwara, dikelilingi pagar yang membentuk halaman bersama. Berdasarkan ciri-cirinya, bentuk dan latar belakang didirikannya, Borobudur lebih tepat disebut sebagai stupa. Stupa merupakan simbol penting dalam tradisi Buddha Dharma. Tidak ada bentuk detail yang baku dari stupa. Di setiap daerah memiliki corak budaya yang beraneka ragam. Borobudur adalah stupa berukir yang merupakan piwulang atau ajaran tentang ngunduh woeng pakarti atau ajaran tentang adanya hubungan antara perbuatan dan konsekuensinya. Migunani tumraping liyan atau cara hidup yang terampil, peduli kepada siapapun dengan tanpa menciderai orang lain, serta ajaran kasampurnaning dumadi atau ajaran tentang tercapainya potensi tertinggi keberadaan manusia bagi siapapun yang mempelajari dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Borobudur adalah Mahastupa, warisan para leluhur bangsa Nusantara dan menjadi kebanggaan dunia. Borobudur adalah Kulamani, permata bangsa Indonesia. Peta pembebasan yang